Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Bukan Unboxing. Hari ini gue mau sharing soal bor 21 volt mereknya Astil. Kita sambil buka ya. Ini gue beli 28 Februari 2024. Waktu beli tuh harganya 298.000, belum termasuk ongkos kirim. Di dalamnya itu nggak ada kartu garansi atau buku manual. Jadi untuk garansi, teman-teman kalau mau beli bisa tanya dulu ke sellernya garansinya gimana. Kemudian ini bornya kopernya tuh kayak bor-bor generic pada umumnya lah. Oke, pertama kita lihat charger ya. Ini enteng tapi rapi build-nya, nggak ada keterangan apa-apa. Kemudian kita dapat dua baterai. Ini plastiknya biasa tapi cukup rapi lah, dan berasanya juga cukup solid. Ada keterangan 21 volt dan mereknya Astil. Kemudian untuk bornya, ini cuknya udah besi ya. Kalau ngelihat bentuknya ini udah penguncian satu tangan. Kapasitasnya itu 0,8 sampai 10 mm ya. Kemudian di belakangnya itu ada dua ring ya, cincin gitu. Cincin pertama nih buat pengaturan torsi dari 1 sampai 25. Kemudian ring yang kedua itu untuk pengaturan mode, ada pengaturan mode penyekrupan, pengeboran, dan impact atau hammer untuk tembok atau beton. Ini cukup, kalau pengaturan torsinya enak ya, tapi pengaturan modenya nih menurut gua agak keras, tapi masih bisa diterima. Kemudian untuk di belakangnya ini ada pengaturan speed ya, speed 1 dan speed 2. Kemudian dia udah dilengkapin water pass juga. Di kanan kirinya ada slot obeng, ada obengnya juga. Jadi kita dapat dua mata obeng ya, bolak-balik, min dan plus. Nah, di sini ada keterangan spesifikasi. Torsi maksimalnya itu 35 Nm, kapasitas cuk maksimalnya 10 mm. Kemudian no load speed maksimalnya itu 1350 rpm dengan voltase 21 volt. Nah, di sini ada keterangan brushless ya. Tapi jujur aja, mohon maaf, gue nggak yakin ini brushless ya. Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada pengaturan putaran cuk. Kalau ditekan ke kiri atau ke dalam, dia akan ngebor atau ngencengin. Kalau ditekan keluar, dia akan kemuter ke kiri untuk ngelepas atau ngelonggarin. Kalau ke tengah, itu buat ngunci trigger. Nah, nanti kita lihat apakah triggernya ini variable speed, responsif atau enggak, atau gimana-gimana. Kemudian di sini udah ada lampu LED ya, buat center. Ini nggak ada indikator kapasitas baterai ya, jadi nggak kelihatan gitu baterainya masih ada berapa gitu. Oke, nah ini bagian bawahnya nggak ada keterangan mana min mana plus ya. Oke, ini secara umum oke lah, cukup
bagusnya cukup rapi, bentuknya familiar. Ada beberapa bor generic lain yang bentuknya kurang lebih sama. Bedanya itu cuma di bagian cuk ini aja nih. Biasanya itu yang lain-lain itu cuknya plastik dan penguncian 2 tangan. Oke, kita simpen dulu bornya ya. Kemudian di bagian atasnya ini ada beberapa aksesoris ya. Yang ini tuh konektor fleksibel buat obeng. Kemudian dia udah ada 3 mata obeng plus, 3 mata obeng minus, 3 mata bor besi, dan ini ketinggalan nih jatuh. 3 mata bor kayu. Di sebelah sini ada 9 mata sok. Ini konektor buat sok, dan ini konektor untuk mata obeng. Slot ini tuh ada beberapa yang nggak pas ya, kayak ini nih agak susah dimasukin, jadi dia suka lepas-lepas gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, itu aja untuk kelengkapan isi kopernya. Kita beresin dulu ya. Oke, kita sekarang cek fitur-fiturnya ya. Kita pasang dulu baterainya. Oke, ya lumayan lancar lah. Oke. Ini agak oblak ya. Ini juga masih agak oblak, tapi bisa diterima. Masih nyambung gitu. Oke, kita lihat dari atas cuknya ini penguncian 1 tangan. Kita coba ya. Nah, ini nih. Cuknya penguncian 1 tangan, tapi agak tricky. Nah, kalau teman-teman mau ngunci cuk ini dalam keadaan speed 2, dia nggak kenceng tuh, akan muter terus. Tapi kalau teman-teman mau ngunci di speed 1, dia agak keras. Tapi menurut gua ya, menurut feeling gua lah, ini nggak ada feel ngunci nih, nggak klek apa gimana gitu. Tapi kalau dilepas, dia akan berasa kalau ini agak longgar. Dan buat ngencengin atau ngelepas tuh jangan diginiin, karena kalau digini nih ke bawah, mesti agak dihentak gitu. Oke, kita coba ya. Nah ini kalau ngelepasnya nggak dihentak, dia akan muter aja. Tapi kalau dihentak, nah dia ngelepas tuh. Gue nggak pernah ngalamin punya bor dengan cuk begini ya. Ini bor gue yang pertama dengan cuk dengan penguncian 1 tangan model seperti ini. Buat ngencengin jadi buat ngencengin itu pakai speed 1. Tapi kalau ngencengin, menurut gua nggak ada feel nguncinya. Jadi menurut gue ini tricky. Kalau teman-teman mau beli, mesti dipertimbangkan ganti cuk, atau kalau nggak mau ganti cuk ya makanya hati-hati banget. Jadi menurut gua ini cuknya nih kayaknya masih versi beta nih. Gue sih mohon maaf lagi, jujur aja nih agak-agak kurang serak lah sama model cuk begini ya. Minta maaf, karena menurut gue jadi kita kalau mau kerja tuh jadi nggak
nggak ngerasa aman gitu, karena nggak yakin ini udah ngunci atau belum. Oke, sekarang kita tes cuknya, lurus apa enggak, center apa enggak. Kita coba pakai speed 2 ya. 3, 2, 1. Senternya nyala, coba kita lihat dari atas. 3, 2, 1. Speed 2. Oke, cuknya ini agak goyang, tapi masih batas wajar lah. Jadi secara umum ini cukup center dan ini ya, lurus ya. Kemudian triggernya juga udah variable speed. Oke, aman ya. Oh iya, satu lagi. Di bagian ventilasi ini ya, di belakang. Kan kelihatan kayak ada cahaya gitu ya. Kayak api gitulah. Nah, kalau dari pengalaman dan sependek pengetahuan gue sih, ini berarti masih pakai dinamo, dan itu artinya belum brushless ya. Tapi gue nggak tahu, kalau ada teman-teman yang punya pengalaman lain atau punya knowledge lain, boleh di-share soal percikan api atau cahaya dari ventilasi ini. Oke teman-teman, itu aja. Secara umum sih sebenarnya bor ini buat harga 298.000 tuh udah cakep ya sebenarnya. Udah murah gitu. Kemudian dengan harga segitu udah ada fitur impact-nya juga. Tinggal nanti kita lihat seberapa tangguh nih, atau seberapa kuat dia ngebornya. Tapi sebenarnya udah bagus dengan harga segitu. Yang masih jadi, sekali lagi mohon maaf, yang masih jadi ganjilan gue itu tinggal dicuk ya. Yang lainnya bagus. Tenaga buat harga di bawah 300.000 tuh udah aman lah. Kemudian tampilan, bentuk, dan finishing ya udah cakep lah. Cuma ganjilan gue tuh tinggal dicuk. Jujur aja gue sekarang nih mempertimbangkan untuk ganti cuk. Ya nggak apa-apa, mungkin ini bakal jadi project pertama gue ganti cuk ya. Nanti dicari cuk dan waktunya lah. Oke teman-teman, itu aja untuk bukan unboxingnya bor Astiel 21 volt ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, saran, dan masukan boleh disampaikan di kolom komentar biar gue belajar lagi. Terima kasih udah meluangkan waktu dan kuota untuk nonton video ini. Selalu sehat dan sejahtera untuk teman-teman dimanapun berada. Sampai ketemu di bukan unboxing berikutnya. Ciao.